Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga kita masih berikan kesehatan, kesempatan untuk bersama kumpul salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembacaan tafsir muyassar dari surat Al-Ahzab hingga ayat berapa? 12 ya. Sekarang dibaca ayat 13, 14, dan 15. Siapa yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap beristiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka
dan mereka tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka mereka itulah adalah para penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan pada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Hamalathu ummuhu kurha, dan ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, kemudian juga telah melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian masa mengandung hingga masa menyapihnya selama 30 bulan. Itu selama 30 bulan. Berarti berapa? 2 tahun lebih 6 bulan. Ya. Berarti ini menunjukkan kalau umur menyusui, ini adalah yang diperintahkan adalah berapa? 2 tahun penuh kan? Berarti masih ada tersisa berapa? 30 bulan dari 24, 6 bulan. Ya, berarti ini menunjukkan masa hamil paling cepat berapa? 6 bulan. Jadi bisa jadi seorang 6 bulan kemudian melahirkan kandungannya. Ini seorang wanita mengandung 6 bulan, kemudian dia melahirkan anaknya, yaitu melahirkan bayinya. Bisa dipahami? Jadi 2 tahun menyusui, 24 bulan. Kemudian sisa dari 30 antara menyapih dengan menyusui, antara menyapih dengan mengandung berapa? 6 bulan. Berarti ini menunjukkan mengandung, kemudian melahirkan paling cepat berapa? Yaitu 6 bulan. Kemudian hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kemudian apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni sungguhnya aku tubtu ilaik, yaitu bertobat pada Engkau, dan sungguh wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Ini orang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan, berkata penulis hafizahumullah ta'ala, atau yang telah meninggal rahimahumullah ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah, itu orang-orang yang mereka berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, itu di atas keimanan, yaitu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan pada mereka, min faza'i yaumil qiyamah, itu dari kengerian, dari kengerian, dari ketakutan hari kiamat, wa ahwalihi, dan juga ahwalnya, yaitu kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati, alama khallafu wara'ahum, atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka, ba'da mamatihim,
ya setelah kematian mereka min khududid dunya, dari ya perkara-perkara ya dunia atau dari bagian-bagian dunia. Kemudian ya ulaika ahlul jannah, mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian apa? Beristiqomah, makithina fiha abada. Itu mereka tinggal ya di dalam surga abada, selama-lamanya, birahmatillah, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya lahum, yaitu kepada mereka, wa bima qaddamu min amali salihin fid dunyahum, dan dari apa yang mereka dan dengan apa yang mereka lakukan ya dari amal soleh ya ketika mereka di dunia. Ya, maka di sini yaitu ada dua hal, yaitu adalah ya innalladzina qalu rabbunallah. Itu orang-orang yang berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Ya, kemudian apa? Ya beristiqomah. Itu ya lurus, berusaha untuk apa? Berada di atas keistiqomahan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Siapa yang hafal? Dari sahabat siapa? Sufyan. Coba yang baca. Yang menghafal hadis Nawawi, hadis ke berapa? Ya, dibaca salah satu dari antum. Ya, An Sufyan. Terus dibaca. Mana mic-nya? Hah? Hadisnya. Kenapa? Ya, Arzik. An Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi. An Abi Amr wakila Abi Amr bin Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Yaitu amantu billah ya fastaqim, atau dalam riwayat yang lain ya tsumma istaqim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu bahasanya sahabat Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi, ya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya kulli fil Islam, ya nasihatilah atau wasiatkanlah pada kami atau katakanlah padaku, ya kepadaku, yaitu dalam agama Islam ini qaulan, suatu ucapan, la as'al anhu ahadan ba'dak, ya aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelahmu. Kemudian apa? Ya alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ya yaitu apa? Katakanlah amantu billah tsumma istaqim, yaitu beriman pada Allah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya tsumma istaqim, ya katakanlah aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa? Beristiqomah. Ya sebagaimana yang disebut ya dalam ayat ini, yaitu innalladzina qalu rabbunallah ya tsumma istaqamu. Ya tsumastaqamu, kemudian apa? Mereka ya beristiqomah. Ya, dan istiqomah ya sebagaimana ya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, yaitu istiqomah adalah huwa sulukus siratil mustaqim. Yaitu istiqomah adalah menempuh ya jalan sirat al-mustaqim. Ya wa huwa alladzi al-qawim. Ya wa huwa ad-dinul aqwim. Itu adalah agama yang lurus. Ya, jadi istiqomah itu menempuh jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini adalah ad-dinul aqwim, ya agama yang lurus, min ghairi ta'wijin anhu, ya yamnatan wa yasratan, itu dengan tanpa kebengkokan, ya tidak ada kebengkokan darinya, yamnatan wa yasratan, tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri, ya maka kemudian dikatakan wa yasmal dalika fi'la ta'at kullaha, dan mencakup keistiqomahan itu adalah apa? Melakukan ketaatan semuanya, adz-dzahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah wa tarkal manhiyat kullaha, dan juga meninggalkan apa? Ya larangan, ya atau tarkal manhiyat kulliha kadzalik. Begitu pula meninggalkan ya semua yang dilarang. Ya begitu juga, yaitu melaksanakan perintah
dan juga apa? Meninggalkan larangan, ini juga termasuk istiqomah. Ya, jadi istiqomah itu apa? Ya, bahwasanya seorang itu ya menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus, ya, yang tidak ada kebengkokan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya, atau bisa juga terkandung di dalamnya bahwasanya seorang yang istiqomah itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan juga ya meninggalkan ya larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dhahirah wal batinah, baik secara lahir ya maupun ya secara batin, ya. Maka dikatakan juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala ya bahwasanya al istiqomah kinayatun an tamasuk bi amrillahi taala fi'lan wa tarkan. Jadi istiqomah dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar ya, kalau Ibnu Rajab ya itu wafat pada tahun 795. Ya, adapun Ibnu Hajar beliau wafat pada tahun 852. Ya, beliau mengatakan bahwasanya al-istiqomah itu adalah kinayah, ya, suatu kiasan dari atamasuk bi amrillahi taala, yaitu berpegang teguh ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala fi'lan wa tarkan, ya, baik itu terkait dengan perintah Allah kemudian dikerjakan, wa tarkan yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala kemudian ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Maka ya ini diantara ya faedah ya tentang pengertian istiqomah. Ya, ini adalah merupakan ya diantara ya faedah diantara pengertian istiqomah. Kemudian ya apabila hati seorang hamba tersebut yaitu istiqomah, ya, maka akan tertunjukkan ya akan tampak darinya apa? Istiqomah di dalam jawarihnya, yaitu dalam apa? Gerakan anggota badannya. Maka dikatakan idza istaqamal qalbu istiqamatil jawarih. Apabila hati itu istiqomah, ya, maka anggota badan itu akan istiqomah. Jadi istiqomahnya anggota badan itu apabila istiqomah apanya? Itu hatinya. Jadi istiqomah jawarih itu apabila apa? Istiqomah ya hatinya. Ya, sehingga ya juga dikatakan ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, aslul istiqomah istiqomatul qalb. Ya, bahasanya pondasi istiqomah adalah keistiqomahan ya dalam hati, ya, ala tauhid, itu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi atau pokok dalam keistiqomahan adalah istiqomahnya hati ya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah menafsirkan ya al-istiqomah di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita baca ini, yaitu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairi. Jadi namanya istiqomah yaitu bahasanya apa? Mereka yang beristiqomah itu adalah orang yang lam yaltafitu ila ghairi, yaitu mereka tidak menoleh ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka faman istaqamal qalb ala ma'rifatillah, maka barang siapa famatastaqamal qalbu ala ma'rifatillah, ya, kapan saja ya hati ini ya lurus ya dalam mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wala khasyatihi, dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan pengagungan ya ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, ya, dan juga dalam kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi, ya, dan kehendaknya ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa rojaihi, ya, dalam rojaknya rasa harapnya, wa duaihi, wa tawakkul alaihi, wal i'rad amma siwah, kemudian berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka istaqamatil jawarih, ya, maka istaqamatil jawarih kulluha ala taatih, maka ya jawarih anggota badan akan lurus ya semuanya di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibaratnya apa? Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Jadi hati itu adalah merupakan apa? Rajanya dari anggota badan. Ya, jadi hati itu adalah malikul a'dha, yaitu tuannya. Ya, rajanya dari anggota badan. Ya, dan anggota badan itu adalah apa? Wahya junuduh. Sedangkan anggota badan itu adalah apa?
bagaikan tentara-tentaranya, bagaikan bala tentaranya. Maka fa idzastaqamal malik, maka apabila hati ya yang itu adalah merupakan raja itu istiqomah, maka istaqamat junuduhu, maka akan apa? Istiqomah pula junuduhu, yaitu bala tentaranya, wa ra'ayahu, dan juga apa? Masyarakatnya, rakyatnya. Wa a'dhamu ma yura'a istaqamatu ba'dal qalb minal jawari alisan. Dan juga perkara yang paling agung yang hendaknya ya dijaga ya istiqomatuhu, yang dijaga keistiqomahannya setelah hati itu adalah apa? Dari anggota badan, yaitu alisan. Ya, itu adalah alisan. Ya, fa innahu turjumanul qalb. Ya, karena lisan itu ibaratnya adalah penerjemahnya dari apa yang terdapat di dalam hati, wal mu'abbir anhu, dan yang mengungkapkan dari hati. Ya, bisa dipahami di sini? Ya, dari ya tambahan ya yang terkait dengan istiqomah. Ya, yang terkait dengan istiqomah, dan ini disebutkan ya dalam Jami' Ulul wal Hikam. Ya, dalam Jami' Ulum wal Hikam. Jadi Jami' Ulul wal Hikam itu adalah ya sarah Ibnu Rajab Al-Hambali terhadap apa? Al-Arba'in ya An-Nawawiyah. Ya, jadi Jami' Ulum wal Hikam, ya kalau antum ya memiliki ya kelebihan harta, ya bisa membeli apa? Jami' Ulul wal Hikam. Ya, selain menghafal ya dari matan ya Al-Arba'in Nawawiyah, juga memiliki sarahnya yaitu Jami' Al-Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Ya, ini yang apa? Ya kita baca, adapun ya karena waktunya ya tidak mencukupi, ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang terkait dengan ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga yang disebutkan dalam Mukhtasar ya bahasanya ya dalam ayat ini terdapat penjelasan bayanu fadlil istiqomah. Ya, bayan fadlil istiqomah wa jazai ashabiha, yaitu penjelasan keutamaan istiqomah dan juga balasan bagi para ya pemiliknya, yaitu orang-orang yang memiliki istiqomah. Ya, itu apa balasannya apa? Akan dimasukkan ke dalam surga, ya, akan dimasukkan ke dalam surga dari apa? Ya, yang mereka telah lakukan ya dari amal saleh, dan juga yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan. Adapun terkait dengan ya ayat yang setelahnya, insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.